belum bisa menyampaikan itu, Heeh. tapi intinya bahwa semaksimal mungkin ya, ya event yang ada di Tangerang Selatan tentu harus berdampak langsung kepada gairah ekonomi masyarakat ya. Nongkrongnya, ngopinya, rapatnya di Tangsel. Jadi silakan di Tangsel banyak sekali. Hmm. Bahkan makanan-makanan khas Betawi, makanan khas Sunda yang lokal-lokal juga banyak. Jadi pilihannya banyak. Tip dari KONI provinsi kami serahkan sepenuhnya. Ya silakan. Ah, kami siap 52 apabila 58 ditambahkan 6 diperlukan, ya kami sebagai tuan rumah ya harus siap untuk melaksanakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Eh, ini kita hari ini ada di podcast Ngorek, ngobrol redaksi Tangerang Express, yang kali ini kita akan membahas tentang persiapan Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah Kota 7 Banten tahun 2026. Hadir bersama saya adalah Bapak Pilar Saga Iksan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, sekaligus Ketua Panitia Besar Pot 7 Banten tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bang Oh, Tes. ya, siap. Nah, Ya, ini nih, saya panggilnya abang aja deh ya, Bang. biar Kalau biar eh, santai. biar santai, Bang. Apa namanya? Ya, kami ucapkan selamat datang di Podcast Sorek. Eh, kita akan memberi informasi terkini kepada masyarakat Banten terhadap persiapan Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah Pop 7 tahun 2026 ini. Mungkin langsung aja ya Pak. Saya tanya nih, apa namanya? Boleh cerita nih bagaimana persiapan apa Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah dan sudah berapa persen nih persiapan? Baik, terima kasih Bang Aris. Pertama-tama saya mewakili panitia besar Porprov ke-7 Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada Podcast Ngorek dan juga Tangerang Express yang telah mengundang kami hadir pada hari ini untuk bisa menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Dan juga yang selanjutnya adalah bahwa sampai saat ini alhamdulillah KONI Provinsi Banten sudah menyampaikan SK kepada kami terkait penetapan SC maupun OC ya, Organizing Komite dan Steering Komite terkait kepanitiaan besar eh, Porprov ini dan juga ya kami juga saat ini sudah terus berproses kemarin baru melakukan kick off launching terkait maskot lalu juga ada jingle ya, ada logo Porprov itu sendiri yang dilaksanakan di BSD kemarin, alhamdulillah meriah sekali. Pas kebetulan itu juga waktu sedang Car Free Day ya, jadi banyak sekali ada ribuan masyarakat yang bisa menyaksikan dan kita juga mengundang teman-teman KONI kabupaten kota lainnya untuk hadir. Dan juga dari Provinsi Banten juga hadir. Dan saat ini juga kami sedang melakukan persiapan pematangan terkait venue karena sebetulnya eh, hampir 100% sebenarnya ya, 90% terkait venue insya Allah finalisasi sudah bisa dilakukan seperti itu. Jadi ya doanya aja dalam waktu dekat untuk persiapan-persiapan kita dari bulan ke bulannya bisa terus dilakukan seperti itu. Pak, Bang, tema tema ininya apa nih Bang? Tema besarnya yang ingin dicapai oleh Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah. Ya Ada tentu apa? saja eh, Porprov ini kan yang pertama harus menghasilkan solidaritas ya sesama pelaku olahraga, kekompakan, dan juga bagaimana prestasi gemilang. Karena Banten ini juga ke depan insya Allah kan akan dipercaya menjadi
tuan rumah PON. Ya, insya Allah sekarang Pak Gubernur dan juga KONI Provinsi Banten sedang mengupayakan ya untuk Banten Lampung menjadi tuan rumah PON tahun 2031 kalau tidak Iya, salah ya. 232 Oh, sekarang, 232. 2032 ya. Iya. Jadi artinya bahwa Porprov ini adalah wajah bahwa dunia olahraga di Provinsi Banten ini harus siap dan kami tentu sebagai panitia besar, sebagai tuan rumah ya harus mempersiapkan Hmm. segala sesuatunya sebaik mungkin Hmm. supaya prestasi olahraga di Provinsi Banten ini maju ya dan sukses ke depan dan juga kita menciptakan atlet-atlet yang berkualitas. Nah, nah, eh, Bang, setelah ini eh, ini kan selalu ada perbandingan dibanding ini Porprov sebelumnya. Pada saat persiapan Porprov ini, apa tantangan terbesar dari Kota Tangerang Selatan dibanding Porprov sebelumnya? Yang pertama, Porprov Banten saat ini Ya. cabang olahraganya lebih banyak. Kita membuka luas Hmm. bagi para cabang olahraga untuk bisa bertanding ya. Hmm. Tapi tentu dengan verifikasi yang ketat ya. Hmm. Hmm. Kita juga melihat kesiapan semua cabang olahraga. Dan juga 58 cabur ini kan mungkin dibandingkan Porprov sebelumnya yang 47, diselenggarakan 47. kawan-kawan kita di Hmm. Kota Tangerang, ada 47, Hmm. saat ini 58. Artinya kan kita ada 11 eh, Cabang cabur yang dipertandingkan tambahan ya. tambahan. Apalagi sekarang ada beberapa cabur baru seperti IBA, WMA, Nah, lalu juga apa namanya sport dance sport dan dan juga selancar ombak, modern apa peathlon apa ya? Platon. Peathlon ya, Ah, modern peathlon. Jadi ada ya. tiga Hmm. sebenarnya yang belum pernah dipertandingkan sebelumnya dan ini cabur-cabur baru ini Hmm. dipertandingkan. Hmm. Jadi itu adalah pembeda ya mungkin Hmm. dibandingkan eh, apa namanya Porprov sebelumnya. Yang Hmm. selanjutnya memang Porprov yang sekarang ini agak unik karena memang kita pasca pilkada pada saat Jelas. itu, lalu juga pergantian pengurus KONI Provinsi Banten, pergantian pengurus KONI Tangsel, ya memang waktunya kejar-kejaran. Tapi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman sebenarnya Hmm. KONI Kabupaten Kota Hmm. bahwa jangan khawatir, cabang olahraga yang dipertandingkan ini ya tentu saja ini yang biasa menjadi binaan teman-teman juga. Pasti kan di KONI kabupaten kota pembinaan pasti dilakukan Terus setiap dia bilang, tahun iya, gitu. Jadi jangan khawatir dan kami menunjukkan bahwa cabang olahraga ini ternyata kan banyak juga banyak gitu juga kan. pemenang. Bahkan 11 lebih banyak daripada Porprov sebelumnya gitu. Nah, apa namanya? Dalam rangka untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi cabang olahraga supaya mereka bisa berprestasi dan mereka bisa melakukan pembinaan. Karena kalau tidak ada eee, apa namanya, pertandingan, mereka Hmm. tidak ada kompetisi, bagaimana bisa melakukan pembinaan? Nah, itulah yang kami pikirkan dan alhamdulillah disetujui oleh KONI Provinsi Banten, Hmm. seperti itu. Hmm. Oke, Pak. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan nih di Mhm, media sosial. Media betul sosial, betul. oke, sudah ditetapkan 58 cabur. Nggak ada kemungkinan tambah, Pak, dari 58 cabur itu? Kalau kami itu kan sebelumnya dari bukan KONI, pengurus besar ya dari tuan rumah mengirimkan surat kepada KONI Provinsi Banten, kepada Ketua Umum Pak Agus Rasid, itu sebanyak 52 cabur. Hmm. Lalu di Provinsi Banten sendiri di KONI punya hak prerogatif untuk menambah atau mengurangi. Jadi kan sebenarnya hajatnya ini hajat provinsi sebenarnya Provinsi yang ya, dititipkan kepada Tangsel. sebagai tuan rumah. Ya, bulan lalu kami sudah menyampaikan 52. Nah, 58 ini penambahan sebenarnya Tambahan itu. dari KONI Provinsi Banten karena mungkin ada penilaian-penilaian, verifikasi dan lain sebagainya yang dianggap perlu Hmm. cabur-cabur ini ditambahkan. Jadi itu hak prerogatif dari KONI Provinsi, kami serahkan Hmm. sepenuhnya. Ya silakan. Kami siap 52 apabila 58 ditambahkan 6 diperlukan, ya kami sebagai tuan rumah ya harus siap Ya. untuk melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ya. Pertanyaan yang banyak kedua juga nih, Pak. Iya, iya. Setelah semua diumumkan, di SK-kan, tanggal pelaksanaan, Pak. Karena ini kan apa berkaitan dengan apa namanya
penyusunan anggaran oleh teman-teman dari KONI kota kabupaten lain terhadap tahapan-tahapan yang akan dilakukan nantinya selama sisa waktu 7 bulan ini. Nah, pertanyaan saya, sudah ditetapkankah tanggal pelaksanaan tanggal vaksinasi? Untuk tanggal pelaksanaan, exactly, belum, kita belum menetapkan karena itu butuh apa namanya, butuh diskusi panjang dengan KONI Provinsi Banten juga terkait agenda mungkin di provinsi dengan Pemprov Banten juga. Tapi intinya kami siap Nah, tanggal berapapun. Tapi kan untuk bulannya sudah bulan ditentukan bulan yaitu di bulan November November. 2026 ini. Jadi waktunya ya Hmm, sekitar 2 sampai 3 minggu hmm, berjalan untuk kompetisi dan lain sebagainya. hmm. Jadi kisaran itu sebenarnya teman-teman sudah mengetahui ya. Dan juga kita di awal tahun ini menyampaikan supaya kalau ada penambahan anggaran dan lain sebagainya itu nanti di anggaran perubahan juga teman-teman KONI Bisa. kota lain bisa Hmm, menyesuaikan di hmm, kota kabupaten hmm, masing-masing seperti itu. Termasuk di Tangsel juga dalam penyelenggaraan kita lihat nih dengan hmm. anggaran yang ada apabila memang perlu ada perubahan atau penambahan anggaran ya nanti juga kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan penyesuaian di anggaran perubahan seperti Hmm, itu. Yang hmm. penting agenda Porprov ke-7 ini terlaksana dengan sukses, dengan hikmat, dengan penuh semangat ya, penuh kekompakan ya untuk kemajuan eh, dunia olahraga Hmm. di Provinsi Banten Nah, seperti itu. bocoran nih buat apa pemirsa atau penonton di podcast, berapa sih anggaran yang disiapkan oleh eh, Kota Tangerang Selatan untuk pelaksanaannya aja nih Pak, untuk kegiatan pertandingan, opening ceremony, eh, ya dengan segala macamnya gitu Pak. Apa yang disiapkan oleh di Untuk uh, Pemkot Tangsel ya. Kota Tangerang? Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyampaikan anggaran sebesar 50 miliar itu untuk hibah KONI, Hmm, Tangsel, hmm, dan juga untuk penyelenggaraan. Jadi di situ ada instrumennya untuk hibah KONI sendiri, pembinaan dan hmm, lain sebagainya, dan juga terkait penyelenggaraan. Nah di situ kita maksimalkan, hmm. maksimalkan sambil kita hitung ini kan ada penambahan cabur juga Iya. yang diusulkan oleh KONI provinsi. Ya nanti kita akan melakukan penyesuaian di anggaran perubahan juga seperti itu. Tapi kami juga mendapatkan anggaran dari KONI Provinsi Banten kalau tidak salah itu ya kalau tidak salah ya sebesar 7 miliar kalau salah. Bilang. Jadi itu nanti ada posnya, pos anggaran masing-masing. Yang Hmm, dari KONI Provinsi Banten itu untuk apa saja, misalkan hmm, untuk panitiaan besar atau ya, apa dan lain hmm, sebagainya. Nah, nanti yang untuk teknis hmm. itu yang kami sediakan daripada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari banyak teman-teman di media sosial yang berkembang adalah soal venue, Pak. Venue, Nah, ini dari dengan 58 apa namanya 58 cabur yang saat ini ya, dipertandingkan. Nah, apakah eh, sudah memenuhi semua apa namanya eh, fasilitas stadion? Apakah sudah apa namanya standar juga ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk fasilitas stadion ini atau venue ini? baik. Untuk venue sendiri, kami sudah melakukan pendataan semua dan Hmm, komunikasi kepada pihak-pihak terkait karena venue ini bukan hanya saja milik pemerintah daerah, ya. hmm, Ada belasan venue yang kami gunakan milik Pemkot Tangsel, tapi juga ada milik swasta, hmm, milik kampus-kampus, milik perusahaan dan lain sebagainya. Jadi pada saat Porprov itu apa namanya digelar. akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan, Hmm, dari Pemprov Banten memastikan diselenggarakan Tangsel itu banyak sekali teman-teman dari pihak swasta, dari perusahaan, hmm, dari kampus-kampus, sekolah-sekolah, bahkan TNI, Polri, dan instansi lainnya pengen kolaborasi bareng. kolaborasi. Tolong dong gunakan juga venue yang kami punya Hmm, yang standar juga gitu. hmm, Dan akhirnya kita verifikasi itu. Jadi ini kan judulnya kebersamaan ya. hmm, Pemkot punya lahan, punya venue, tapi teman-teman yang lain juga punya venue. Ayo hmm, bareng-bareng lah hmm, kita supaya kebersamaan bahwa Porprov Banten ini milik
semua gitu kan. Lalu kita verifikasi, alhamdulillah sudah rampung ya, sekitar 52 cabur, tinggal yang penambahan ini nanti kita akan lakukan verifikasi lagi penambahan cabur ini. Dan hampir 100% semuanya di Kota Tangerang Selatan, semua venue. Hanya ada dua yang di luar Tangsel karena memang kondisi bentang alam. Yang pertama itu terkait motocross, bisa jadi di Tangerang Kabupaten ataupun Hmm, di Cicangkal Bogor. Ini ya. kami sedang finalisasi ya. Hmm. Karena ini kan diverifikasi juga sama delegate dari masing-masing Oh, cabur. gitu. Nah, terus juga ada Perpres juga Hmm. terkait standar Hmm. apa namanya, Keamanan keamanan pertanian dan lain sebagainya. Lalu juga terkait nanti eh, penilaian juga dari KONI Provinsi Banten seperti itu. Hmm. Jadi Hmm. banyak unsur penilaian yang dimana itu ditetapkan, oke ini bisa digunakan. Lalu yang kedua itu selancar itu di Ombak. ombak ya, Hmm. karena kita tidak punya laut, jadi kita gunakan di kemungkinan besar di Anyer sebagai Bagian gitu. ya. Nah, Tapi selebihnya sih untuk venue, insya Allah siap ya, seperti itu. ini banyak juga istilahnya pertanyaan yang terkait apa namanya terkait masalah eh, pembangunan atau renovasi venue baru. Ya. Apakah di Tangsel itu dilakukan untuk pembangunan apa namanya venue baru atau renovasi seperti itu? Bang? Ada venue-venue baru yang dibangun ya, seperti Petang ya, terus juga Sepatu Roda Hmm. ya. Itu kita sekarang sedang pembangunan di tahun ini, lalu juga renovasi-renovasi seperti baseball, softball, Hmm. dan juga beberapa cabang olahraga lainnya. Hmm. Itu kita sedang melakukan pembangunan dan juga renovasi. Tapi kami juga tadi kembali lagi kita juga gunakan aset-aset venue dari Hmm. teman-teman yang lain yang juga sudah siap. Jadi mana yang lebih siap lah. Hmm. Memang kendalanya di semua pemerintah daerah saya rasa ya sekarang itu adalah efisiensi anggaran. Nah, ini enggak lah. Karena dengan koreksi anggaran yang cukup besar ya tentu Hmm. pemerintah daerah harus cermat Hmm. dengan apa namanya prioritas-prioritas anggaran yang lain. Tapi insya Allah karena kita dipercaya sebagai tuan rumah ya kita maksimalkan dengan anggaran yang ada gitu. Kita perbaiki, kita bangun apa yang kami bisa lakukan di aset-aset milik pemerintah kota. Tapi kalau memang di situ ada aset yang eh, apa sesuai ya yang memenuhi standar ya kenapa kita enggak untuk kita kerjasamakan ya Hmm. seperti itu. Bang, terkait ini nih, prediksi Abang ada berapa sih nih atlet ofisial yang akan datang nih ke kota Tangerang Selatan untuk ikut PON dan bagaimana pula kesiapan akomodasi, transportasi. Ini kan kalau bilang kota Tangsel ya udah kota ya, Ya. apa masalah kemacetan, masalah apa segala macamnya itu gimana dihadapi oleh gereja besar waktu kota Tangsel? Baik Bang Aris. Jadi memang kalau jumlah Hmm. peserta ofisial ya pelatih dan lain sebagainya itu diperkirakan sekitar 6.000 orang yang akan datang ke Tangerang Selatan hadir di Porprov ini. Lalu untuk panitia sendiri, penyelenggara dan lain sebagainya itu dan pendukung-pendukung ya itu ada sekitar 2.000 orang. 2000 Jadi dolar. ada 8.000 orang sebenarnya yang terlibat langsung terhadap Porprov ini. Belum penonton. Belum Itu nonton belum ya. penonton ya. Mungkin ada keluarganya, ada yang dari Apalagi bola dan basket ya benar. basket, bola ya, supporter dan lain sebagainya. Mungkin ada puluhan ribu Hmm. yang akan datang ke Nanti. Tangerang Selatan. Dan untuk persiapan hotel kami juga sudah melakukan pendataan hotel Hmm. bintang mulai dari bintang 5, ya, bintang 4, bintang 3 bahkan sampai penginapan penginapan homestay. Usai. Itu juga sudah kita lakukan pendataan. Kita bekerja sama dengan PHRI Kota Tangerang Selatan. Bagaimana Porprov ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, Hmm. bisa memutar bisnis, memutar Hmm. apa gerakan bisnis UMS, ya UMKM juga masyarakat gitu. betul ya UMKM juga mereka Hmm. kita libatkan untuk bisa jasa dan apa namanya
dan produknya bisa dimanfaatkan di momentum ini. hmm, Lalu juga terkait transportasi, kami juga mempersiapkan bus. Jadi hmm, nanti untuk kontingen-kontingen juga tidak menggunakan mobil pribadi, tapi juga transportasi juga kita siapkan juga seperti itu. Dan beberapa juga kita persiapkan untuk tamu-tamu dan lain hmm, sebagainya, yang VIP dan lain sebagainya juga disiapkan. Jadi intinya bahwa kita akan melakukan penyesuaian. Nanti pada saat 2 minggu atau 3 minggu pelaksanaan ini, kita akan melakukan penyesuaian supaya alur lalu lintas juga hmm, lebih diatur lagi nanti hmm, kita bikin rekayasa ya supaya pengguna jalan juga tetap tidak terganggu. macet, terganggu, tapi kontingen juga tidak terlambat untuk hadir Hmm, ke venue seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi penyelenggaraan berjalan, masyarakat tetap aman dan lancar. Oke, dari pelaksanaan protokol sebelumnya, banyak yang dipertanyakan ini yang kontingen-kontingen low budgeting nih Pak, aku bilang, adakah disiapkan, ya tadi dibilang guest house segala macam gitu, tapi adakah disiapkan secara khusus gitu oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk eh, untuk kontingen yang low budgeting ini nih Pak? Low budget. Oh. Nah, saya belum begitu ini ya terkait kontingen low budget maksudnya apakah dari segi keuangan, tapi saya rasa kalau kontingen itu kan sudah disiapkan oleh kota kabupaten masing-masing. Jadi penganggarannya itu setiap kontingen itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh eh, pemerintah kota kabupaten Jadi masing-masing. Bang, Koni apa Tangerang Selatan hanya mengarahkan apa? Kita kerjasama dengan PHRI untuk bisa mendapatkan penginapan-penginapan yang terjangkau seperti itu. Jadi supaya teman-teman yang hadir kita arahkan tadi, kita Bang Aris kita arahkan supaya mereka juga bisa tetap nyaman. Hmm, Mereka kan ini yang penting prinsipnya adalah atlet, ofisial, pelatih dan lain sebagainya kan harus dapat kenyamanan ya. Bisa tenang, nyaman, bisa istirahat. Besoknya mereka bisa bertanding juga dengan baik seperti itu kan. Nah, ini yang kita fasilitasi, hmm, kita coba komunikasi dengan para hmm, pemilik homestay ataupun pemilik hmm, hotel-hotel hmm, apa namanya cheap hotel gitu. hmm, Kalau misalkan ada kontingen yang membutuhkan budgetnya ah, terbatas, ya kita bantu carikan solusi hmm, seperti itu. hmm, Ya insya Allah lah, kami juga tidak tinggal diam. Eh, semua kontingen adalah tamu kami dari semua kota kabupaten. Kami sangat welcome dan hmm, insya Allah kami akan bantu full apa yang kami bisa lakukan seperti itu. hmm. Oke. Nah, ini terkait apa namanya? eh, mulai pada tahapan ini Bang, pendaftaran untuk atlet dan ini. Sebelum-sebelumnya mungkin ada dipakai teknologi apa digital untuk apa sistem pendaftaran. Apakah nanti di Tangsel juga akan memperlakukan itu untuk sistem pendaftaran entry by spot, by number dan by name? Ya, tentu kami dengan KONI Provinsi Banten sudah berkoordinasi untuk bagaimana semua pendaftaran terkait peserta itu semuanya dilakukan secara digital supaya tidak ada tumpang tindih Hmm, pemain dan juga pendukung lainnya. hmm, Jadi jangan sampai nanti, oh ternyata atlet ini tidak terdaftar. hmm, Nah itu database-nya harus lengkap sekali melalui digital dan kita tracing juga. Nah itu hmm. nanti dari KONI Provinsi Banten, dari steering committee-nya akan melakukan penyeleksian dengan ketat Keabsahan, seperti keabsahan iya ya. keabsahan. Karena kami kan pelaksana teknis ya. Nanti untuk terkait pendaftaran dan lain sebagainya, KONI Provinsi Banten akan melakukan pengarahan dan kami akan bantu bisa kami. Jadi tetap pakai sistem digital Harus, atau harus sekarang semua pendaftaran itu itu. ya. Jangankan untuk semua cabang olahraga seperti ini ya. Hmm, Di hmm. PSSI aja saya di PSSI kan, saya Eh, kebetulan ketua PSSI ya, Banten. ya, benar. Itu ada aplikasi Siap namanya. Siap, Ya, ya. apalagi ini semuanya ada di situ, Hmm, semua cabang olahraga. hmm. Artinya ya harus lebih siap lagi Harus siap secara pakai digitalisasi. digitalisasi. Oke. Eh, ini juga apa menjadi eh, ya namanya platform kan tingkat persaingannya tinggi nih Pak. Iya, Bang, tingkat persaingan tinggi. Nah, bagaimana untuk sisi pengamanan pelaksanaan platform sendiri dari Kota Tangerang Selatan?
Ya, untuk sisi pengamanan kami berkoordinasi dengan TNI dan Hmm, Polri ya pasti, dan juga dengan Kejaksaan Tangerang Selatan untuk bagaimana menciptakan situasi yang kondusif di Kota Tangerang Selatan. hmm, Ya, kita mengantisipasi berbagai macam hal, kita coba simulasikan dengan datangnya banyak sekali kontingen dan juga pendukung dari masing-masing cabur supaya pelaksanaan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan juga kami juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, makanya organisasi-organisasi kami libatkan juga ya, gimana? untuk mereka sama-sama mendukung. Ayo, ini kita sebagai tuan rumah nih, kita dipercaya oleh Provinsi Banten sebagai tuan rumah. Hmm, Jangan sampai kita mengecewakan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaannya. Jadi hal sekecil apapun ya harus diantisipasi. Dan mulai dari kapan ya? Mulai dari sekarang. Antisipasi itu kita lakukan. Termasuk terkait masalah jarak tempuh ya, termasuk masalah keamanan venue-nya itu sendiri dari sisi kualitas venue-nya, lalu dari keluar masuk in out orang yang orang. keluar masuknya, parkirnya gitu kan, dimana jangan sampai nanti juga bersinggungan dengan lingkungan sekitar. Lalu juga pasti kami juga melakukan sosialisasi dengan lingkungan terkait venue, misalkan di Venue. RW sekitar, Oh, bahwa ini akan diadakan loh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Mohon dukungannya ini akan kami lakukan. Makanya kami gerakan semua instansi yang ada, bahkan sampai kepada RW dan RT untuk sama-sama mendukung penyelenggaraan POP-PROV ini. oke. Nah, itu keamanan. Nah, ini Ya, dari sisi medis, Kok. Sisi medis, ya berapa sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan untuk dari sisi medis dan juga perlindungan terhadap atlet nih yang apa mengalami cedera berat. cedera ya. Apa yang jadi biasa kan memang sudah tercover oleh masing-masing apa namanya kabupaten. Iya, Tapi kan ada iya, juga kabupaten itu yang tidak memasukkan atletnya ke dalam BPJS Tenaga Kerja dalam iya. hal ini untuk perlindungan cedera atlet itu gimana untuk Baik, untuk Tangerang Selatan sendiri ya, Bang Aris ya. ya Di Tangerang Selatan sendiri, semua atlet sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi insya Allah mulai dari persiapan ini bahkan kemarin ada yang cedera juga pada saat pelatihan itu sudah di cover biayanya full oleh BPJS TK gitu. Sampai nanti pertandingan bahkan sampai pasca pertandingan. Jadi itu tidak menutup ya selama dia itu dalam rangka eh, sebagai atlet atlet ya dia berlatih, dia itu bertanding, pasca pertandingan itu semuanya pasti di cover oleh support. BPJS TK. Nah, kami juga berharap pemerintah kota kabupaten lainnya juga untuk sama-sama kita berikan keamanan bagi atlet kita gitu. Nah, tapi kalaupun nanti eh, ada yang tidak tercover, kalaupun ada yang tidak tercover, kami memastikan semua atlet akan eh, diberikan perawatan yang baik di rumah sakit di Kota Tangerang Selatan seperti itu. Kami ada 3 rumah sakit umum daerah di Ya, Tangsel kayak ini. gitu. Nah, Nah, RSU yang punya Pemkot sendiri ada 3, itu RSU Pamulang, Serpong Utara, dan juga Pondok Aren. Ada 3 rumah sakit umum. hmm, Dan kita melibatkan puluhan rumah sakit swasta swasta. untuk sama-sama ya, apalagi kan beberapa rumah sakit swasta kita seperti RS Premier Dan Bintaro lalu itu kan bukan rujukan atlet atlet itu lah. ya sama dengan beberapa RS swasta seperti Premier Bintaro untuk atlet-atlet juga bisa dilakukan apa namanya pemulihan perawatan seperti itu. Tapi insya Allah semuanya siap. Bahkan sampai puskesmas pun kita Siap. siap Oh, semua tenaga medis kita kerahkan ya bukan hmm, hanya milik pemerintah daerah tapi juga bekerja sama dengan swasta. Insya Allah seperti itu. kita lakukan yang terbaik karena keamanan dan juga keselamatan atlet adalah hal yang utama ya Utama. bagi kami. Wah ini buat pemirsa nih, nanti kalau atlet yang mengalami cedera nih udah dipastikan nih penanganannya oleh rumah sakit yang ternama. Yang saya ketahui juga rumah sakit ini adalah rumah sakit langganan pemain sepak bola timnas, bilang kayak Betul. KRS Primer Bintaro ini bilang apa cedera ortopedi dan segala macam mereka siap. Dan alhamdulillah ada di wilayah
Kota Tangerang Selatan nih. Iya, memang Tangerang Selatan itu ada dua rumah sakit yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Kesehatan sebagai apa namanya health tourism. Hmm. Nah, jadi banyak sekali orang-orang pasien dari mancanegara Iya, bahkan sekarang. bukan hanya dari Indonesia tapi Wah, mancanegara untuk datang ke situ mantap. karena punya kekhususan, Hmm. punya spesifik dalam perawatan seperti ini. Nah, termasuk yang tadi saya sebutkan. Jadi, insya Allah jangan khawatir, kami lakukan upaya yang terbaik seperti itu. Nah, ini Pak, Bang, pertanyaan selanjutnya nih, rada-rada ini nih, karena eh, sekarang ini sudah 7 bulan, Iya, tapi ya istilahnya, mohon maaf, ini publikasi untuk port kedepannya seperti apa nih, Pak? Karena banyak masyarakat juga tahu kalau kota di wilayah Tangerang aja sih udah tahu deh. Untuk mungkin yang barat dan iya. selatan ini masih kurang kurang apa? eh, kurang tahu apa nih kapan pelaksananya ini itu apa yang akan dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan? Iya, tentu yang pertama zaman sekarang kan ada berbagai kanal sebenarnya Ah, masyarakat dalam mengetahui informasi. Ya, kalau anak muda biasanya medsos ya. Kita iya. gerakan di medsos kita kencangkan. Hmm. Kita kerjasama dengan berbagai media medsos yang ada. Ah. Tapi jangan lupa di Banten ini kan ada Radar Banten tuh. Wah, itu ya belakang Nah, Banten Radar Group. Banten kan Radar Banten Termasuk itu termasuk Fresh ulah. eh, apa media yang besar di Provinsi Banten dan Tangerang Express kan. Jadi kita bisa bekerja sama. Kami pemerintah Kota Tangerang Selatan tentu saja sangat ingin kita untuk publikasi dibantu oleh Radar Banten, Tangerang Express Ya, dan semua apa namanya eh, media media-media yang mainstream ya ya berarti Pak. mainstream yang ada di Banten, ya khususnya yang berafiliasi dengan Radar Banten karena aksesnya kan sangat luas sekali. Bisa sampai Lebak Selatan ya, bisa sampai Pandeglang, Serang gitu Ya, yang mungkin tidak terjangkau oleh media dari Tangerang, ya itu bisa diakses oleh Radar Banten. Nanti insya Allah saya juga pengen silaturahmi juga nanti ya. dengan apa namanya Radar Banten untuk kita diskusikan lebih lanjut Hmm. terkait mempromosikan agenda Porprov ini. Doanya aja, Bang Aris. Ya, ya, pemirsa, penonton podcast Lorek nih. Ya, alhamdulillah kita apa dari Tangerang Express bisa berkomunikasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ya, insya Allah dalam hal ini berita-berita tentang persiapan Porprov nanti akan bisa apa bisa akan apa dilihat dan dipantau dipantau melalui media yang ada di Tangerang Express maupun yang ada di Radar Banten. Betul. Nah, tapi utama kami dari Tangerang Express juga memastikan bahwa komitmen kita untuk membantu pelaksanaan Porprov 7 ini bisa lebih eh, Lima, Betul. seluruh Banten. Nah, Masuk hari ini kan, termasuk kita hari ini. podcast Nah, kayak terima kasih salah satu Bang Mila sudah hadir di sini. Tangerang Express. Uh, Biasa. ini ini juga banyak yang penting juga untuk pemirsa ketahui terkait selalu kegiatan Porprov multi event olahraga itu dikaitkan dengan uh, peningkatan gairah ekonomi masyarakat. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini dalam hal eh, peningkatan gairah ekonomi rakyat dalam pelaksanaan POTU. Iya. Jadi pada prinsipnya kami pemerintah Kota Tangerang Selatan eh, setiap event yang ada di Tangerang Selatan tentu harus berdampak langsung kepada gairah ekonomi masyarakat. Ya, kita ketahui sendiri saat ini memang kondisi ekonomi belum baik-baik saja. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan apa namanya momentum-momentum untuk Ya. mereka bisa bergeliat, baik itu jasa maupun Hmm. produk ya. Hmm. Jadi UMKM ini kan bukan hanya produk, tapi bisa bicara jasa. Mungkin mereka ada yang jadi tour guide kan ya, Oh, mereka oh. juga ada jadi LO, mereka juga ada jadi fotografer, videografer, itu dari jasa. Hmm. Atau mereka desainer dan lain sebagainya yang apa namanya, yang bisa berkecimpung di dalam Hmm.
agenda ini. Lalu juga terkait produk, mungkin ada makanan, ada kaos, ada Iya, seragam, souvenir, boneka, dan lain sebagainya yang mungkin nanti juga kita gerakan untuk bisa mendukung merchandising daripada event ini. Atau mungkin teman-teman dari luar kota yang tidak apa punya link terhadap produk-produk bisa silakan banyak di UMKM promosi di Tangsel oh, banyak yang bisa lakukan itu. Jadi ini Pemprov ini harus berdampak langsung ya. Saya sangat sayang sekali apabila kami dipercaya sebagai tuan rumah, tapi itu tidak bisa menggerakkan ekonomi nah, lokal kami gitu. Termasuk penginapan, restoran, kafe. Soal ini kan banyak sekali, orangnya banyak. benar. Hotel, restoran, kafenya tuh Iya, banyak sekali. banyak sekali Ya, nongkrong enak banget di sana bang. tiap hari di Tangsel itu jadi tempat meeting orang Jakarta, dari Bogor, dari Depok, dan lain sebagainya, Tangerang. Banyak sekali yang nongkrongnya, ngopinya, rapatnya di Tangsel. Jadi silakan, di Tangsel banyak sekali. Hmm. Bahkan makanan-makanan khas Betawi, makanan khas Sunda, yang lokal-lokal juga banyak. Jadi pilihannya banyak. Hmm. Mudah-mudahan itu bisa tersebar semuanya, para kontingen ini, untuk ayo merasakan apa namanya fasilitas maupun merasakan nyamannya kota Tangerang Selatan. Ini yang perlu kita satukan pikiran dulu terhadap semua para pelaku UMKM, para pelaku bisnis yang ada di Tangsel, semua satu pikiran, ya dukung ini, Porprov. Karena ini akan bisa membangkitkan ekonomi kota kita. Seperti itu. Seperti itu. Nih, bang, pertanyaan sebenarnya mau terakhir tapi masih banyak nih Iya, sebenarnya nggak apa-apa, Bang. pertanyaan. Santai. Iya, iya. Tampilan nih karena masyarakat banyak pengen tahu bilang saya tuh setiap apa buka medsos buka apa namanya WA grup teman-teman ini apa namanya selalu yang jadi pertanyaan utama nih adalah gimana nih persiapan kota Tangsel atlet-atletnya ya khususnya kalau Iya. tadi kan udah sebagai tuan rumah kan ini atlet-atletnya gimana nih Tim kami maksudnya. atlet kota Tangerang Selatan bagaimana sih sudah sejauh mana persiapannya dan apa targetnya yang diberikan kepada atlet-atlet pelatih untuk pelaksanaan protokol ini. Baik. Hmm. Ini agak beda nih. Hmm. Bicara Bang Aris sebagai saya ketua panitia besar ya. Panitia besar, Oke, saya bicara penyelenggaraan. benar nggak? Ini saya bicara sebagai wakil wali kota Wakil nih. wali kota, ya Pak, Itu Bang, beda, iya, beda, benar, beda, benar, benar. beda. Oh, Dimanapun pasti kami berharap mendapatkan prestasi yang terbaik, yaitu juara umum. benar. Jadi kami menekankan kepada seluruh atlet, kepada seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan untuk mempersiapkan diri yang paling siap gitu. Harus sesiap-siap mungkin. Artinya untuk meraih medali emas, untuk meraih juara umum. Juara. Target kami pasti juara umum. Hmm. Tanpa mengesampingkan teman-teman dari kabupaten kota lain, tapi kan ini eh, apa namanya kompetisi yang dimana kita cari atlet terbaik ya untuk provinsi Banten. Artinya bahwa apalagi kita sebagai tuan rumah ya harus siap dong, jangan sampai juga malu-maluin seperti itu kan. Jadi kalau saya sebagai wakil wali kota, di sisi lain kami persiapkan atlet kami, cabur kami ya yang terbaik gitu. Seperti itu. Ya dengan berbagai macam persiapan mereka harus harus siap gitu kan. Siap. Jadi Harus siap. target juara umum, Bang. Ya Sudah harus ada jadi di Pak eh, Wali Kota menyampaikan harus juara umum. Siap. prediksi berapa medali emas yang kira-kira bisa dikumpulkan untuk Saya juara belum umum. belum bisa menyampaikan itu, Eh, tapi intinya bahwa semaksimal mungkin ya, ya 60%, 70% bisa kita raih lah seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu oleh atlet, khususnya Kota Tangerang Selatan. Ya, Dan juga mungkin atlet dari kota kabupaten lain, karena ini menyangkut apa namanya gairah mereka untuk bertanding, hasrat mereka untuk berprestasi. Yang saya ingin tanyakan, ya. sudah disediakan bonus nggak untuk atlet Kota Tangerang Selatan dan besarannya berapa Pak? Kalau besar nanti bisa khusus dengan Dispora ya. Karena memang kita udah menaikkan SSH. SSH Ya, kami untuk sudah kita bonus. naikkan. Nah, Ya, bonus. Di tahun kemarin itu kita sudah naikkan, ya cukup signifikan. mhm. Dan insya Allah mungkin nanti dengan kebijakan Pak Wali Kota juga mungkin ada penyesuaian lagi supaya besarannya eh, ya sangat menarik lah buat
teman-teman atlet di Tangerang Selatan ini kan memberikan penghargaan ya, kami coba yang terbaik ya, tapi sekali lagi walaupun dengan kondisi efisiensi, fiskal APBD di mana-mana efisiensi ya, lah. seluruh pemerintah daerah sedang mengalami koreksi, sedang mengalami kontraksi, Heeh. tapi insya Allah untuk atlet kita lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ada kembali penyesuaian terkait SSH bonus ya, seperti itu. Ya. Nah, itu informasi. Sayangnya saya nggak bisa ngasih bocoran tuh, bilang apa? Iya, iya. Kalau bocoran dari Bang Vila nih. Iya, saya nggak enak ngomongnya. Eh, Ini akan menarik buat teman-teman atlet di Kota Tangerang Selatan untuk memacu semangatnya, memacu apa namanya adrenalinnya untuk bisa berprestasi nanti di Porprov 7 Banten di Tangerang Selatan. Dengan target juara umum tentunya ini tidak mudah karena akan banyak pesaing juga dari kota kabupaten lain. Tapi dengan komitmen dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya yakin ini akan memacu semangat atlet dan pembinaan di Kota Tangerang Selatan. Betul. Sebenarnya masih banyak apa namanya pertanyaan yang mau saya ini, tapi saya udah bingung nih. Kota Tangerang Selatan sudah siap lah apa namanya, Oh, sehingga eh, mungkin saya mau menyampaikannya ke Bang Pilar, apa harapan Bang Pilar kepada masyarakat Banten maupun masyarakat Kota Tangerang Selatan terkait pelaksanaan Forkopimda ini. baik. Pertama-tama, Bang Aris, saya mewakili pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga panitia besar, tentu saja mengucapkan terima kasih dan eh, apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Banten, kepada KONI Provinsi Banten yang telah mempercayakan kami sebagai tuan rumah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KONI Kabupaten Kota seprovinsi Banten yang sudah mempercayakan kami dan mendukung kami dalam pelaksanaan Porprov ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi. Itu harapan kami. Bisa bersinergi supaya menghasilkan agenda ini hasil yang terbaik. Karena ini adalah agenda kita semua. Ini adalah agenda masyarakat Provinsi Banten. Bukan hanya saja agenda pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami hanya dititipkan sebagai tuan rumah. Dan kami akan insya Allah lakukan upaya yang terbaik yang kami bisa lakukan. Itu pesan Pak Wali Kota kepada saya. Lalu yang selanjutnya adalah kami mohon dukungannya dan doa dari seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk ayo bersama-sama mendukung pelaksanaan Porprov ke-7 ini. Ini adalah hajat kita, kita diberikan kesempatan, ayo kita ramaikan, ayo kita datang, kita dukung Teriakan. atlet-atlet kita supaya mereka bisa berprestasi, mereka bisa semangat, dan mereka bisa punya daya juang yang tinggi. Dan selanjutnya adalah terkait sportivitas, yang mudah-mudahan kami berharap bahwa Porprov ini bisa menghasilkan sportivitas yang baik untuk menghasilkan tadi prestasi olahraga yang gemilang untuk Provinsi Banten. Dan ini adalah merupakan harapan kami untuk solidaritas semua pemerintah daerah seprovinsi Banten dalam pelaksanaan ini. Ayo kita sama-sama berangkulan, sama-sama saling mendukung, saling mendorong ya supaya pelaksanaan Porprov ini berhasil. Membantu pemerintah provinsi juga untuk mewujudkan persiapan PON ya, kita ini siap dan kita ini bermartabat seperti itu. Jadi itu harapan kami dari panitia besar ya. Sekali lagi tanpa dukungan dari seluruh elemen yang ada di Tangerang Selatan ya tentu kami tidak bisa apa-apa gitu. Jadi kami mohon dukungannya dan doanya untuk kelancaran dari Porprov Banten ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih terakhir kepada semua instansi, pada semua pihak yang mendukung terkait eh, venue-venue yang ada di Tangsel ini untuk Porprov. Kami mengucapkan terima kasih seperti itu. Ya, teman-teman nih eh, menarik semua nih untuk dibahas. Tapi terkait waktu dan apa namanya kesempatan yang ada nih, saya kira kayaknya cukup untuk eh, pelaksanaan apa workshop informasi workshop kali ini. Mungkin ke depan kita akan insya Allah ya Bang, jangan bosan-bosan nih kalau misalnya kayak Siap, Bang Aris. apa namanya persiapan apa tindak lanjut persiapan lebih jauhnya.
Insya Allah Ya. ya. Nanti kita komunikasi lebih lanjut. Dan Tangerang Express bisa terus mengawal. Oke, terima kasih kepada pemirsa podcast Ngorek, Ngobrol Redaksi Tangerang Express, dan info-info selanjutnya tentang Porprov 7 Banten tahun 2026 bisa disimak di website kita di tangerangexpress.thisway.id maupun di bantenexpress.co.id. Dan info lainnya juga terkait pemberitaan di Banten bisa disimak di kanal-kanal media sosial kita, baik Facebook, TikTok, maupun Instagram. Jangan lupa follow terus agar mendapat informasi terbaru, terupdate. Sekian untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Eh, ini kita hari ini ada di podcast Ngorek, Ngobrol Redaksi Tangerang Express, yang kali ini kita akan membahas tentang persiapan Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah Kota 7 Banten tahun 2026. Hadir bersama saya adalah Bapak Pilar Saga Iksan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, sekaligus Ketua Panitia Besar Kota 7 Banten tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Tes. ya, siap. Nah, Ya, ini nih, saya panggilnya abang aja deh, Bang. Kalau biar, kalau, biar eh, santai. biar santai, Bang. Apa namanya? Ya, kami ucapkan selamat datang di podcast Sorek. Kita akan memberi informasi terkini kepada masyarakat Banten terhadap persiapan Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah Porprov 7 tahun 2026 ini. Mungkin langsung aja ya Pak. Saya tanya nih, apa namanya? Boleh cerita nih bagaimana persiapan apa Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah dan sudah berapa persen nih progres persiapan? Baik, terima kasih Bang Aris. Pertama-tama saya mewakili panitia besar Porprov ke-7 Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada Podcast Ngorek dan juga Tangerang Express yang telah mengundang kami hadir pada hari ini untuk bisa menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Dan juga yang selanjutnya adalah bahwa sampai saat ini alhamdulillah KONI Provinsi Banten sudah menyampaikan SK kepada kami terkait penetapan SC maupun OC ya, organisasi komite dan steering komite terkait kepanitiaan besar eh, Porprov ini dan juga ya kami juga saat ini sudah terus berproses kemarin baru melakukan kick off launching terkait maskot lalu juga ada jingle ya, ada logo Porprov itu sendiri yang dilaksanakan di BSD kemarin, alhamdulillah meriah sekali. Pas kebetulan itu juga waktu sedang Car Free Day ya, Ya, jadi boleh. banyak sekali ada ribuan masyarakat yang bisa menyaksikan dan kita juga mengundang teman-teman KONI kabupaten kota lainnya untuk hadir dan juga dari Provinsi Banten juga hadir. Dan saat ini juga kami sedang melakukan persiapan pematangan terkait venue karena sebetulnya eh, hampir 100% sebenarnya ya, mungkin 90% terkait venue insya Allah finalisasi sudah bisa dilakukan seperti itu. Jadi ya doanya aja dalam waktu dekat untuk persiapan-persiapan kita dari bulan ke bulannya bisa terus dilakukan seperti itu. Pak, Bang, tema tema ininya apa nih Bang? Tema besarnya yang ingin dicapai oleh Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah. Ya Pada tentu waktu itu. saja Porprov ini kan yang pertama harus menghasilkan solidaritas ya sesama pelaku olahraga, Hmm. kekompakan, Hmm. dan juga bagaimana prestasi gemilang. Karena Banten ini juga ke depan insya Allah kan akan dipercaya menjadi tuan rumah PON. Ya insya Allah sekarang Pak Gubernur dan juga KONI Provinsi Banten sedang mengupayakan ya untuk Banten Lampung menjadi tuan rumah PON tahun 2031 kalau tidak Iya, salah ya. 232. Oh, Sekarang 232. 2032 ya. Iya. Jadi artinya bahwa Porprov ini adalah wajah
Hmm. bahwa dunia olahraga di Provinsi Banten ini harus siap dan kami tentu sebagai panitia besar, sebagai tuan rumah ya harus mempersiapkan Hmm. segala sesuatunya sebaik mungkin Hmm. supaya prestasi olahraga di Provinsi Banten ini maju ya dan sukses ke depan dan juga kita menciptakan atlet-atlet yang berkualitas. Nah, hmm. Eh, Bang, setelah ini eh, ini kan selalu ada perbandingan dibanding ini Porprov sebelumnya. Pada saat persiapan Porprov ini, apa tantangan terbesar dari Kota Tangerang Selatan dibanding Porprov sebelumnya? Yang pertama, Porprov Banten saat ini Ya. cabang olahraganya lebih banyak. Kita membuka luas Hmm. bagi para cabang olahraga untuk bisa bertanding ya. Hmm. Tapi tentu dengan verifikasi yang ketat ya. Hmm. Hmm. Kita juga melihat kesiapan semua cabang olahraga. Dan juga 58 cabur ini kan mungkin dibandingkan Porprov sebelumnya yang 47, diselenggarakan 47. kawan-kawan kita di Hmm. Kota Tangerang, ada 47, Hmm. saat ini 58. Artinya kan kita ada 11 Cabang baru. cabur yang dipertandingkan tambahan ya. Tambahan. Apalagi sekarang ada beberapa cabur baru seperti IBA, WMA, Nah, lalu juga apa namanya sport dance sport dan dan juga selancar ombak, modern apa Patlaton apa ya? Platon. Patlaton ya, Ah, modern Patlaton. Jadi ada ya. tiga Hmm. sebenarnya yang belum pernah dipertandingkan sebelumnya dan ini cabur-cabur baru ini Hmm. dipertandingkan. Hmm. Jadi itu adalah pembeda ya mungkin Hmm. dibandingkan eh, apa namanya Porprov sebelumnya ya. Hmm. Selanjutnya memang Porprov yang sekarang ini agak unik karena memang kita pasca pilkada pada saat Iya. itu, lalu juga pergantian pengurus KONI Provinsi Banten, pergantian pengurus KONI Tangsel, ya memang waktunya kejar-kejaran. Tapi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman sebenarnya Hmm. KONI Kabupaten Kota Hmm. bahwa jangan khawatir, cabang olahraga yang dipertandingkan ini ya tentu saja ini yang biasa menjadi binaan teman-teman juga. Pasti kan di KONI kabupaten kota pembinaan pasti dilakukan setiap Setiap tahun. tahun Iya. gitu. Jadi jangan khawatir dan kami menunjukkan bahwa cabang olahraga ini ternyata kan banyak juga Banyak gitu juga kan. peminat. Bahkan 11 lebih banyak daripada Porprov sebelumnya Betul. gitu. Nah, apa namanya? Dalam rangka untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi cabang olahraga supaya mereka bisa berprestasi dan mereka bisa melakukan pembinaan. Karena kalau tidak ada eee, apa namanya, pertandingan, mereka Hmm. tidak ada kompetisi, bagaimana bisa melakukan pembinaan? Nah, itulah yang kami pikirkan dan alhamdulillah disetujui oleh KONI Provinsi Banten, Hmm. seperti itu. Hmm. Oke, Pak. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan nih di Mhm, media sosial. Media betul betul. sosial, oke, sudah ditetapkan 58 cabur. Ada kemungkinan tambah, Pak, dari 58 cabur itu? Kalau kami itu kan sebelumnya dari bukan KONI, pengurus besar ya dari tuan rumah mengirimkan surat kepada KONI Provinsi Banten, kepada Ketua Umum Pak Agus Kasit, itu sebanyak 52 cabur. Hmm. Lalu di Provinsi Banten sendiri di KONI punya hak prerogatif untuk menambah atau mengurangi. Jadi kan sebenarnya hajatnya ini hajat provinsi sebenarnya yang Provinsinya dititipkan kepada Tangsel. sebagai tuan rumah. Ya, bulan lalu kami sudah menyampaikan 52. Nah, 58 ini penambahan sebenarnya Tambahan itu. dari KONI Provinsi Banten karena mungkin ada penilaian-penilaian, verifikasi dan lain sebagainya yang dianggap perlu Hmm. cabur-cabur ini ditambahkan. Jadi itu hak prerogatif dari KONI Provinsi, kami serahkan Hmm. sepenuhnya. Ya silakan. Kami siap 52 apabila 58 ditambahkan 6 diperlukan, ya kami sebagai tuan rumah ya harus siap Ya. untuk melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ya. Pertanyaan yang banyak kedua juga nih, Pak. Iya, iya. Setelah semua diumumkan, di SK-kan, tanggal pelaksanaan, Pak. Karena ini kan apa berkaitan dengan apa namanya eh, penyusunan anggaran oleh teman-teman dari KONI kota kabupaten lain terhadap tahapan-tahapan yang akan dilakukan nantinya selama sisa waktu 7 bulan ini. Nah, pertanyaan saya, sudah ditetapkankah tanggal pelaksanaan tanggal persiapannya?
Untuk tanggal pelaksanaan, exactly, belum, kita belum menetapkan karena itu butuh, apa namanya, butuh diskusi panjang dengan KONI Provinsi Banten juga terkait agenda mungkin di provinsi dengan Pemprov Banten juga. Tapi intinya kami siap tanggal berapapun. Tapi kan untuk bulannya sudah Bulan ditentukan, bulan yaitu di bulan November November. 2026 ini. Jadi waktunya ya Hmm, sekitar 2 sampai 3 minggu hmm, berjalan untuk kompetisi dan lain sebagainya. hmm. Jadi kisaran itu sebenarnya teman-teman sudah mengetahui ya. Dan juga kita di awal tahun ini menyampaikan supaya kalau ada penambahan anggaran dan lain sebagainya itu nanti di anggaran perubahan juga teman-teman KONI Bisa. kota lain bisa Hmm, menyesuaikan di hmm, kota kabupaten hmm, masing-masing seperti itu. Termasuk di Tangsel juga dalam penyelenggaraan kita lihat nih dengan anggaran yang ada apabila memang perlu ada perubahan atau penambahan anggaran ya nanti juga kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan penyesuaian di anggaran perubahan seperti itu. Yang hmm. penting agenda Porprov ke-7 ini terlaksana dengan sukses, dengan hikmat, dengan penuh semangat ya, penuh kekompakan ya untuk kemajuan eh, dunia olahraga Hmm. di Provinsi Banten Nah, seperti itu. bocoran nih buat apa pemirsa atau menonton di podcast. Berapa sih anggaran yang disiapkan oleh eh, Kota Tangerang Selatan untuk pelaksanaannya aja nih Pak? Untuk kegiatan pertandingan, opening ceremony, eh, artinya dengan segala macamnya gitu Pak. Apa yang disiapkan oleh di Untuk uh, Pemkot Tangsel ya. Kota Tangerang? Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyampaikan anggaran sebesar 50 miliar itu untuk hibah KONI, Hmm, Tangsel, hmm, dan juga untuk penyelenggaraan. Jadi di situ ada instrumennya untuk hibah KONI sendiri, pembinaan dan hmm, lain sebagainya, dan juga terkait penyelenggaraan. Nah di situ kita maksimalkan, hmm. maksimalkan sambil kita hitung ini kan ada penambahan cabur juga Iya. yang diusulkan oleh KONI provinsi. Ya nanti kita akan melakukan penyesuaian di anggaran perubahan juga seperti itu. Tapi kami juga mendapatkan anggaran dari KONI Provinsi Banten kalau tidak salah itu ya kalau tidak salah ya sebesar 7 miliar kalau salah. Alhamdulillah. Jadi itu nanti ada posnya, pos anggaran masing-masing. Ya Hmm, dari KONI Provinsi Banten itu untuk apa saja, misalkan hmm, untuk panitiaan besar atau ya, apa dan lain sebagainya. Nah, nanti yang untuk teknis hmm. itu yang kami sediakan daripada pemerintah Kota Tangerang Selatan. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari banyak teman-teman di media sosial yang berkembang adalah soal venue, Pak. Venue. Ah, ini dari dengan 58 apa namanya 58 cabur yang saat ini ya, dipertandingkan. Nah, apakah eh, sudah memenuhi semua apa namanya eh, fasilitas stadion? Apakah sudah apa namanya standar juga ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk fasilitas stadion ini atau venue ini? Baik, untuk venue sendiri kami sudah melakukan pendataan semua dan Hmm, komunikasi kepada pihak-pihak terkait karena venue ini bukan hanya saja milik pemerintah daerah, ya. hmm, Ada belasan venue yang kami gunakan milik Pemkot Tangsel, tapi hmm, juga ada milik swasta, hmm, milik kampus-kampus, milik perusahaan dan lain sebagainya. Jadi pada saat Porprov itu apa namanya digelar. akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan Hmm, dari Pemprov Banten memastikan diselenggarakan Tangsel itu banyak sekali teman-teman dari pihak swasta, dari perusahaan, hmm, dari kampus-kampus, sekolah-sekolah, bahkan TNI, Polri dan instansi lainnya pengen kolaborasi bareng. kolaborasi. Tolong dong gunakan juga venue yang kami punya Hmm, yang standar juga gitu. hmm, Dan akhirnya kita verifikasi itu. Jadi ini kan judulnya kebersamaan ya. hmm, Pemkot punya lahan, punya venue, tapi teman-teman yang lain juga punya venue. Ayo hmm, bareng-bareng lah hmm, kita supaya kebersamaan bahwa Porprov Banten ini milik semua gitu kan. Lalu kita verifikasi, alhamdulillah sudah rampung ya sekitar 52 cabur. Tinggal yang penambahan ini nanti kita akan lakukan verifikasi lagi penambahan cabur ini. Dan hampir 100% semuanya
di kota Tangerang Selatan, semua venue. Hanya ada dua yang di luar Tangsel, karena memang kondisi bentang alam. Yang pertama itu terkait motocross, bisa jadi di Tangerang Kabupaten ataupun hmm, di Cicangkal Bogor. Ini ya, kami sedang finalisasi ya. hmm. Karena ini kan diverifikasi juga sama delegate dari masing-masing Oh, cabur. gitu dulu. Nah, terus juga ada Perpres juga Hmm, terkait standar hmm. apa namanya Keamanan keamanan pertanian. pertanian dan lain sebagainya. Lalu juga terkait nanti eh, penilaian juga dari KONI Provinsi Banten seperti itu. Hmm, Jadi hmm. banyak unsur penilaian yang dimana itu ditetapkan, oke ini bisa digunakan. Lalu yang kedua itu selancar itu di Ombak. ombak ya, Hmm, karena kita tidak punya laut, jadi kita gunakan di kemungkinan besar di Anyer sebagai hmm, gitu ya. nah, Tapi selebihnya sih untuk venue, insya Allah siap ya, seperti itu. ini banyak juga istilahnya pertanyaan yang terkait apa namanya terkait masalah eh, pembangunan atau renovasi venue baru. Ya. Apakah di Tangsel itu dilakukan untuk pembangunan apa namanya venue baru atau renovasi seperti itu? Bang? Ada venue-venue baru yang dibangun ya, seperti Petang ya, terus juga sepatu roda Hmm, ya. Itu kita sekarang sedang pembangunan di tahun ini, lalu juga renovasi-renovasi seperti baseball, softball, hmm, dan juga beberapa cabang olahraga lainnya. hmm, Itu kita sedang melakukan pembangunan dan juga renovasi. Tapi kami juga tadi kembali lagi kita juga gunakan aset-aset venue dari hmm, teman-teman yang lain yang juga sudah siap. Jadi mana yang lebih siap lah. hmm. Memang kendalanya di semua pemerintah daerah saya rasa ya sekarang itu adalah efisiensi Nah, anggaran. ini enggak lah. Karena dengan koreksi anggaran yang cukup besar ya tentu Hmm, pemerintah daerah harus cermat hmm, dengan apa namanya prioritas-prioritas anggaran yang lain. Tapi insya Allah karena kita dipercaya sebagai tuan rumah, ya kita maksimalkan dengan anggaran yang ada, gitu. Kita perbaiki, kita bangun apa yang kami bisa lakukan di aset-aset milik pemerintah kota. Tapi kalau hmm. memang di situ ada aset yang eh, apa sesuai, ya yang memenuhi standar, ya kenapa kita enggak untuk kita kerjasamakan, ya Hmm. seperti itu. Bang, terkait ini nih, prediksi Abang ada berapa sih nih atlet ofisial yang akan datang nih ke kota Tangerang Selatan untuk ikut PON dan bagaimana pula kesiapan akomodasi, transportasi. Ini kan kalau bilang kota Tangsel ya udah kota ya, Ya. apa masalah kemacetan, masalah apa segala macamnya itu gimana dihadapi oleh gereja besar waktu kota Tangsel? Baik Bang Aris. Jadi memang kalau jumlah Hmm, peserta ofisial ya pelatih dan lain sebagainya itu diperkirakan sekitar 6.000 orang yang akan datang ke Tangerang Selatan hmm, hadir di Porprov ini. Lalu untuk panitia sendiri, penyelenggara dan lain sebagainya itu dan pendukung-pendukung ya itu ada sekitar 2.000 orang. 2000 Jadi dolar. ada 8.000 orang sebenarnya yang terlibat langsung terhadap Porprov ini. Belum penonton. Belum Itu nonton. belum penonton ya. Mungkin ada keluarganya, ada yang dari Apalagi bola dan basket ya benar. basket, bola ya, supporter dan lain sebagainya. Mungkin ada puluhan ribu Hmm, yang akan datang ke nanti. Tangerang Selatan. Dan untuk persiapan hotel kami juga sudah melakukan pendataan hotel Hmm, bintang mulai dari bintang 5, ya, bintang 4, bintang 3 bahkan sampai penginapan penginapan homestay. usai. Itu juga sudah kita lakukan pendataan. Kita bekerja sama dengan PHRI Kota Tangerang Selatan. Bagaimana Porprov ini juga bisa meningkatkan perekonomian Hmm, masyarakat, hmm, bisa memutar bisnis, memutar ah, apa gerakan bisnis UMKM, ya UMKM juga masyarakat gitu. betul ya UMKM juga mereka Hmm, kita libatkan untuk bisa jasa dan apa namanya
dan produknya bisa dimanfaatkan di momentum ini. hmm, Lalu juga terkait transportasi, kami juga mempersiapkan bus. Jadi hmm, nanti untuk kontingen-kontingen juga tidak menggunakan mobil pribadi, tapi juga transportasi juga kita siapkan juga seperti itu. Dan beberapa juga kita persiapkan untuk tamu-tamu dan lain hmm, sebagainya, yang VIP dan lain sebagainya juga disiapkan. Jadi intinya bahwa kita akan melakukan penyesuaian. Nanti pada saat 2 minggu atau 3 minggu pelaksanaan ini, kita akan melakukan penyesuaian supaya alur lalu lintas juga hmm, lebih diatur lagi nanti hmm, kita bikin rekayasa ya supaya pengguna jalan juga tetap tidak terganggu. macet, terganggu, tapi kontingen juga tidak terlambat untuk hadir Hmm, ke venue seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi penyelenggaraan berjalan, masyarakat tetap aman dan lancar. Oke, dari pelaksanaan protokol sebelumnya, banyak yang dipertanyakan ini yang kontingen-kontingen low budgeting nih Pak, aku bilang, adakah disiapkan, ya tadi dibilang guest house segala macam gitu. Tapi adakah disiapkan secara khusus gitu oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk eh, untuk kontingen yang low budgeting ini nih Pak? Low budget. Nah, saya belum begitu ini ya terkait kontingen low budget maksudnya apakah dari segi keuangan, tapi saya rasa kalau kontingen itu kan sudah disiapkan oleh kota kabupaten masing-masing. Jadi penganggarannya itu setiap kontingen itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh eh, pemerintah kota kabupaten Jadi masing-masing. Bang, Koni apa Tangerang Selatan hanya mengarahkan apa? Kita kerjasama dengan PHRI untuk bisa mendapatkan penginapan-penginapan yang terjangkau Hmm, seperti itu. Jadi supaya teman-teman yang hadir kita arahkan tadi, kita Bang Aris kita ya. arahkan supaya mereka juga bisa tetap nyaman. Hmm, Mereka kan ini yang penting prinsipnya adalah atlet, ofisial, pelatih dan lain sebagainya kan harus dapat kenyamanan ya. benar-benar. Bisa tenang, nyaman, bisa istirahat. Besoknya mereka bisa bertanding juga dengan baik seperti itu kan. Hmm, Nah, ini yang kita fasilitasi, hmm, kita coba komunikasi dengan hmm, para pemilik homestay ataupun pemilik hmm, hotel-hotel hmm, apa namanya cheap hotel gitu. hmm, Kalau misalkan ada kontingen yang membutuhkan budgetnya ah, terbatas, ya kita bantu carikan solusi hmm, seperti itu. hmm, Ya insya Allah lah, kami juga tidak tinggal diam. Eh, semua kontingen adalah tamu kami dari semua kota kabupaten. Kami sangat welcome dan hmm, insya Allah kami akan bantu full apa yang kami bisa lakukan seperti itu. hmm. Oke. Nah, ini terkait apa namanya? eh, mulai pada tahapan ini apa? Pendaftaran untuk atlet dan ini. Sebelum-sebelumnya mungkin ada dipakai teknologi apa digital untuk apa sistem pendaftaran. Apakah nanti di Tangsel juga akan memperlakukan itu untuk sistem pendaftaran entry by spot, by number dan by name. Ya, tentu kami dengan KONI Provinsi Banten Hmm, sudah berkoordinasi untuk bagaimana semua pendaftaran terkait peserta itu semuanya dilakukan secara digital supaya tidak ada tumpang tindih hmm, pemain dan juga pendukung lainnya. hmm, Jadi jangan sampai nanti, oh ternyata atlet ini tidak terdaftar. hmm, Nah itu database-nya harus lengkap sekali melalui digital dan kita tracing juga. Nah itu hmm. nanti dari KONI Provinsi Banten, dari steering komite-nya akan melakukan penyeleksian dengan ketat Keabsahan, sampai keabsahan iya ya. keabsahan. Karena kami kan pelaksana teknis ya. Nanti untuk terkait pendaftaran dan lain sebagainya, KONI Provinsi Banten akan melakukan pengarahan dan kami akan bantu bisa kami. Jadi tetap pakai sistem digital Harus, untuk harus sekarang semua pendaftaran itu itu. ya. Jangankan untuk semua cabang olahraga seperti ini ya. Hmm, Di hmm. PSSI aja saya di PSSI kan, saya Nah, kebetulan ketua PSSI ya, Banten. ya, benar. Itu ada aplikasi Siap namanya. Siap, Ya, ya. apalagi ini semuanya ada di situ, Hmm, semua cabang olahraga. hmm. Artinya ya harus lebih siap lagi Harus secara ya, digitalisasi. digitalisasi. Oke. Eh, ini juga apa menjadi eh, ya namanya platform kan tingkat persaingannya tinggi nih Pak. Iya, Bang, tingkat persaingan tinggi. Nah, bagaimana untuk sisi pengamanan pelaksanaan Papua sendiri dari Kota Tangerang Selatan?
Ya, untuk sisi pengamanan kami berkoordinasi dengan TNI dan Polri ya pasti, dan juga dengan Kejaksaan Tangerang Selatan untuk bagaimana menciptakan situasi yang kondusif di Kota Tangerang Selatan. Ya, kita mengantisipasi berbagai macam hal, kita coba simulasikan dengan datangnya banyak sekali kontingen dan juga pendukung dari masing-masing cabur supaya pelaksanaan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan juga kami juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, makanya organisasi-organisasi kami libatkan juga ya, Gimana? untuk mereka sama-sama mendukung. Ayo, ini kita sebagai tuan rumah nih, kita dipercaya oleh Provinsi Banten sebagai tuan rumah. Hmm, Jangan sampai kita mengecewakan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaannya. Jadi hal sekecil apapun ya harus diantisipasi. Dan mulai dari kapan ya? Mulai dari sekarang. Antisipasi itu kita lakukan. Termasuk terkait masalah jarak tempuh ya, termasuk masalah keamanan venue-nya itu sendiri dari sisi kualitas venue-nya, lalu dari keluar masuk in out orang yang nah, keluar masuknya, parkirnya gitu kan, dimana jangan sampai nanti juga bersinggungan dengan lingkungan sekitar. Lalu juga pasti kami juga melakukan sosialisasi dengan lingkungan terkait venue, misalkan di venue. RW sekitar, Oh, bahwa ini akan diadakan loh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Mohon dukungannya ini akan kami lakukan. Makanya kami gerakan semua instansi yang ada, bahkan sampai kepada RW dan RT untuk sama-sama mendukung penyelenggaraan POP-PROV ini. oke. Nah, itu keamanan. Nah, ini Ya, dari sisi medis, Mbak. Sisi medis, ya berapa sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan untuk dari sisi medis dan juga perlindungan terhadap atlet nih yang apa mengalami cedera berat. cedera ya. Apa yang jadi biasa kan memang sudah tercover oleh masing-masing apa namanya kabupaten. Iya, Tapi kan ada iya, juga kabupaten itu yang tidak memasukkan atletnya ke dalam BPJS Tenaga Kerja dalam iya. hal ini untuk perlindungan cedera atlet itu gimana? Untuk Baik, untuk Tangerang Selatan sendiri ya, Bang Aris ya. ya, Di Tangerang Selatan sendiri, semua atlet sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi insya Allah mulai dari persiapan ini bahkan kemarin ada yang cedera atlet juga pada saat pelatihan itu sudah di-cover biayanya full oleh BPJS TK gitu. Sampai nanti pertandingan bahkan sampai pasca pertandingan. Jadi itu tidak menutup ya selama dia itu dalam rangka eh, sebagai atlet atlet ya dia berlatih, dia itu bertanding, pasca pertandingan itu semuanya pasti di cover oleh Tuhan. BPJS TK. Nah, kami juga berharap pemerintah kota kabupaten lainnya juga untuk sama-sama kita berikan keamanan bagi atlet kita gitu. Nah, tapi kalaupun nanti ada yang tidak tercover, kalaupun ada yang tidak tercover, kami memastikan semua atlet akan eh, diberikan perawatan yang baik di rumah sakit di Kota Tangerang Selatan seperti itu. Kami ada 3 rumah sakit umum daerah di Ya, Tangsel ini. nah, Nah, RSU yang punya Pemkot sendiri ada 3, itu RSU Pamulang, Serpong Utara, dan juga Pondok Aren. Ada 3 rumah sakit umum. Dan kita melibatkan puluhan rumah sakit swasta swasta. untuk sama-sama ya apalagi kan beberapa rumah sakit swasta kita seperti RS Premier Dan Bintaro lalu itu kan bukan rujukan apa ya, atlet itu lah. ya sama dengan beberapa RS swasta seperti Premier Bintaro untuk atlet-atlet juga bisa dilakukan pemulihan perawatan seperti itu tapi insya Allah semuanya siap bahkan sampai puskesmas pun kita Siap. siap Oh, semua tenaga medis kita kerahkan ya bukan hanya milik pemerintah daerah tapi juga bekerja sama dengan swasta. Insya Allah kita lakukan yang terbaik karena keamanan dan juga keselamatan atlet adalah hal yang utama ya utama. bagi kami. Wah ini buat pemirsa nih, nanti kalau atlet yang mengalami cedera nih udah dipastikan nih penanganannya oleh rumah sakit yang ternama. Yang saya ketahui juga rumah sakit ini adalah rumah sakit langganan pemain sepak bola timnas, bilang kayak Betul. KRS Primer Bintaro ini bilang apa eh, cedera ortopedi dan segala macam mereka siap. Dan alhamdulillah ada di wilayah
Kota Tangerang Selatan nih. Iya, memang Tangerang Selatan itu ada dua rumah sakit yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Kesehatan sebagai apa namanya health tourism. Hmm. Nah, jadi banyak sekali orang-orang pasien dari mancanegara Iya, bahkan iya. bukan hanya dari Indonesia tapi Wah, mancanegara untuk datang ke situ mantap. karena punya kekhususan, Hmm. punya spesifik dalam perawatan seperti ini. Nah, termasuk yang tadi saya sebutkan. Jadi, insya Allah jangan khawatir, kami lakukan upaya yang terbaik seperti itu. Nah, ini Pak, Bang, pertanyaan selanjutnya nih, rada-rada ini nih, karena eh, sekarang ini sudah 7 bulan, Iya, tapi ya istilahnya, mohon maaf, ini publikasi untuk port depannya seperti apa nih Pak? Karena banyak masyarakat juga tahu kalau kota di wilayah Tangerang Raya sih udah tahu deh. Untuk mungkin yang Baratan ya. selatan ini masih kurang kurang apa, kurang tahu apa nih, kapan pelaksanaannya ini, itu apa yang akan dilakukan oleh, Kota Tangerang Selatan? Iya, tentu yang pertama zaman sekarang kan ada berbagai kanal sebenarnya Heeh, masyarakat dalam mengetahui informasi. Ya, kalau anak muda biasanya medsos ya. Kita iya, gerakan di medsos, kita kencangkan. Mungkin mhm, kita kerjasama dengan berbagai media medsos yang ada. heeh. Tapi jangan lupa di Banten ini kan ada Radar Banten tuh Wah, kan. itu ya, Bang, Nah, Banjar Radar Group, Banten kan, Radar Banten termasuk itu termasuk Fresh ulah. eh, s- apa media yang besar di Provinsi Banten dan Tangerang Express kan. Jadi kita bisa bekerja sama. Kami pemerintah Kota Tangerang Selatan tentu saja sangat ingin kita untuk publikasi dibantu oleh Radar Banten, Tangerang Express Iya, dan semua apa namanya eh, media media-media yang mainstream ya, ya dari Bang. mainstream yang ada di Banten, ya khususnya yang berafiliasi dengan Radar Banten karena aksesnya kan sangat luas sekali. Bisa sampai Lebak Selatan ya, bisa sampai Pandeglang, Serang gitu Ya, yang mungkin tidak terjangkau oleh media dari Tangerang, ya itu bisa diakses oleh Radar Banten. Nanti insya Allah saya juga pengen silaturahmi juga nanti ya, dengan apa namanya Radar Banten untuk kita diskusikan lebih lanjut mhm, terkait mempromosikan agenda Porprov ini. Doanya aja, Bang Aris. siap. Ya, pemirsa, penonton, podcast Lorek nih, ya, alhamdulillah, kita, apa, dari Tangerang Express bisa, berkomunikasi dengan, pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ya, insya Allah dalam hal ini berita-berita tentang persiapan Porprov nanti akan bisa apa, bisa akan apa, dilihat dan dipantau dipantau melalui media yang ada di Tangerang Express maupun yang ada di Radar Banten. Betul. Nah, tapi utama kami dari Tangerang Express juga memastikan bahwa komitmen kita untuk membantu pelaksanaan Porprov 7 ini bisa lebih eh, Lima, Betul. seluruh Banten. Nah, Masuk hari ini kan, termasuk hari ini nih. podcast Nah, kayak terima kasih salah satu Bang Mila sudah hadir di sini. Tangerang Express. Ah, Biasa. dulu nih, ini juga banyak yang penting juga untuk pemirsa ketahui terkait selalu kegiatan Porprov multi event olahraga itu dikaitkan dengan eh, peningkatan gairah ekonomi masyarakat. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini dalam hal eh, peningkatan gairah ekonomi rakyat dalam pelaksanaan COVID. Iya. Jadi pada prinsipnya kami pemerintah Kota Tangerang Selatan eh, setiap event yang ada di Tangerang Selatan tentu harus berdampak langsung kepada gairah ekonomi masyarakat. Ya, kita ketahui sendiri saat ini memang kondisi ekonomi belum baik-baik saja. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan apa namanya momentum-momentum untuk Ya. mereka bisa bergeliat, baik itu jasa maupun Hmm. produk ya. Hmm. Jadi UMKM ini kan bukan hanya produk, tapi bisa bicara jasa. Mungkin mereka ada yang jadi tour guide kan ya, Oh, mereka oh. juga ada jadi LO, mereka juga ada jadi fotografer, videografer, itu dari jasa. Hmm. Atau mereka desainer dan lain sebagainya yang apa namanya, yang bisa berkecimpung di dalam Hmm.
agenda ini. Lalu juga terkait produk, mungkin ada makanan, ada kaos, ada Iya, seragam, souvenir, boneka, dan lain sebagainya yang mungkin nanti juga kita gerakan untuk bisa mendukung merchandising daripada event ini. Atau mungkin teman-teman dari luar kota yang tidak apa punya link terhadap produk-produk bisa silakan banyak di UMKM promosi di Tangsel oh, banyak yang bisa lakukan itu. Jadi ini Pemprov ini harus berdampak langsung ya. Saya sangat sayang sekali apabila kami dipercaya sebagai tuan rumah, tapi itu tidak bisa menggerakkan ekonomi nah, lokal kami gitu. Termasuk penginapan, restoran, kafe. Soal ini kan banyak sekali, orang banyak. benar. Padahal restoran kafenya tuh Iya, banyak sekali. banyak sekali Ya, nongkrong enak banget di sana, Bang. tiap hari di Tangsel itu jadi tempat meeting orang Jakarta, dari Bogor, dari Depok, dan lain sebagainya, Tangerang. Banyak sekali yang nongkrongnya, ngopinya, rapatnya di Tangsel. Jadi silakan, di Tangsel banyak sekali. Hmm. Bahkan makanan-makanan khas Betawi, makanan khas Sunda, yang lokal-lokal juga banyak. Jadi pilihannya banyak. Mudah-mudahan itu bisa tersebar semuanya, para kontingen ini, untuk ayo merasakan apa namanya fasilitas maupun merasakan nyamannya kota Tangerang Selatan. Ini yang perlu kita satukan pikiran dulu terhadap semua para pelaku UMKM, para pelaku bisnis yang ada di Tangsel, semua satu pikiran, ya dukung ini, Porprov. Karena ini akan bisa membangkitkan ekonomi kota kita. Seperti itu. Seperti itu. Nih, Bang, pertanyaan sebenarnya mau terakhir tapi masih banyak nih Iya, sebenarnya nggak apa-apa, Bang. pertanyaan-pertanyaan Santai. Iya, iya. tampilan nih karena masyarakat banyak pengen tahu, Bang. Saya tuh setiap apa buka medsos, buka apa namanya WA grup teman-teman, ini apa namanya selalu yang jadi pertanyaan utama nih adalah gimana nih persiapan Kota Tangsel atlet-atletnya ya khususnya. Kalau Iya. tadi kan udah sebagai tuan rumah kan. Ini atlet-atletnya gimana nih? Tim kami maksudnya. Atlet Ya. Kota Tangerang Selatan bagaimana sih? Sudah sejauh mana persiapannya? Dan apa targetnya yang diberikan kepada atlet-atlet pelatih untuk bersinar sendiri? Baik. Ini agak beda nih. Hmm. Bicara Bang Aris sebagai saya ketua panitia besar ya. Panitia besar. Oke, saya bicara penyelenggaraan. Betul kan? Ini saya bicara sebagai wakil wali kota Wakil nih. wali kota. Ya, Pak. Itu Bang, beda, ya. itu Benar, beda, benar, benar. beda. Oh, Dimanapun pasti kami berharap mendapatkan prestasi yang terbaik, yaitu juara umum. benar. Jadi kami menekankan kepada seluruh atlet, kepada seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan untuk mempersiapkan diri yang paling siap gitu. Harus sesiap-siap mungkin. Artinya untuk meraih medali emas, untuk meraih juara umum. Juara. Target kami pasti juara umum. Hmm. Tanpa mengesampingkan teman-teman dari kabupaten kota lain, tapi kan ini eh, apa namanya kompetisi yang dimana kita cari atlet terbaik ya untuk provinsi Banten. Artinya bahwa apalagi kita sebagai tuan rumah ya harus siap dong, jangan sampai juga malu-maluin seperti itu kan. Jadi kalau saya sebagai wakil wali kota, di sisi lain kami persiapkan atlet kami, cabur kami ya yang terbaik gitu. Seperti itu. Ya dengan berbagai macam persiapan mereka harus harus siap gitu kan. Siap. Ini Harus siap. target juara umum. Bang. Ya Sudah harus ada juara di umum. Pak eh, Wali Kota menyampaikan harus juara umum. Nah, Siap. prediksi berapa medali emas yang kira-kira bisa dikumpulkan untuk Saya juara belum umum? belum bisa menyampaikan itu, Eh, tapi intinya bahwa semaksimal mungkin ya, ya 60%, 70% bisa kita raih lah seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu oleh atlet, khususnya Kota Tangerang Selatan. Ya, Dan juga mungkin atlet dari kota kabupaten lain, karena ini menyangkut apa namanya gairah mereka untuk bertanding, hasrat mereka untuk berprestasi. Yang saya ingin tanyakan, ya. sudah disediakan bonus nggak untuk atlet Kota Tangerang Selatan dan besarannya berapa, Pak? Kalau besar tapi bisa khusus dengan Dispora tuh ya. Karena memang kita udah menaikkan SSH. SSH kami Untuk sudah kita bonus. naikkan. Nah, Ya, bonus. Di tahun kemarin itu kita sudah naikkan, ya cukup signifikan. Dan insya Allah mungkin nanti dengan kebijakan Pak Wali Kota juga mungkin ada penyesuaian lagi supaya besarannya eh, ya sangat menarik lah buat
teman-teman atlet di Tangerang Selatan ini kan memberikan penghargaan ya, kami coba yang terbaik ya. Tapi sekali lagi walaupun dengan kondisi fiskal efisiensi, APBD di mana-mana efisiensi ya, lah. seluruh pemerintah daerah sedang mengalami koreksi, sedang mengalami kontraksi, Heeh. tapi insya Allah untuk atlet kita lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ada kembali penyesuaian Hmm. terkait SSH bonus ya, Boleh. seperti itu. Ya. Nah, itu informasi. Sayangnya saya nggak bisa ngasih bocoran tuh, bilang apa? Iya, Kalau bocoran dari Bang Pilar nih. iya saya nggak enak ngomongnya. Eh, Ini akan menarik buat teman-teman atlet di Kota Tangerang Selatan untuk memacu semangatnya, memacu apa namanya adrenalinnya untuk bisa berprestasi nanti di Porprov 7 Banten di Tangerang Selatan. Dengan target juara umum tentunya ini tidak mudah karena akan banyak pesaing juga dari kota kabupaten lain. Tapi dengan komitmen dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya yakin ini akan memacu semangat atlet dan pembinaan di Kota Tangerang Selatan. Betul. Sebenarnya masih banyak apa namanya pertanyaan yang mau saya ini, tapi saya udah bingung nih. Kota Tangerang Selatan sudah siap lah apa Insya namanya, Allah. sehingga eh, mungkin saya mau menyampaikannya ke Bang Pilar, apa harapan Bang Pilar kepada masyarakat Banten maupun masyarakat Kota Tangerang Selatan terkait pelaksanaan Foto ini. Baik, pertama-tama Bang Aris, saya mewakili pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga panitia besar tentu saja mengucapkan terima kasih Hmm. dan eh, apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Banten, kepada KONI Provinsi Banten yang telah mempercayakan kami sebagai tuan rumah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KONI Kabupaten Kota seprovinsi Banten yang sudah mempercayakan kami dan mendukung kami dalam pelaksanaan Porprov ini. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi. Itu harapan kami. Bisa bersinergi supaya menghasilkan agenda ini hasil yang terbaik. Karena ini adalah agenda kita semua. Ini adalah agenda masyarakat Provinsi Banten. Bukan hanya saja agenda pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami hanya dititipkan sebagai tuan rumah. Dan kami akan insya Allah lakukan upaya yang terbaik yang kami bisa lakukan. Itu pesan Pak Wali Kota kepada saya. Lalu yang selanjutnya adalah kami mohon dukungannya dan doa dari seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk ayo bersama-sama mendukung pelaksanaan Porprov ke-7 ini. Ini adalah hajat kita, kita diberikan kesempatan, ayo kita ramaikan, ayo kita datang, kita dukung Meriahkan. atlet-atlet kita Hmm. supaya mereka bisa berprestasi, mereka bisa semangat, dan mereka bisa punya daya juang yang tinggi. Dan selanjutnya adalah terkait sportivitas, yang mudah-mudahan kami berharap bahwa Porprov ini bisa menghasilkan sportivitas yang baik untuk menghasilkan tadi prestasi olahraga yang gemilang untuk Provinsi Banten. Dan ini adalah merupakan harapan kami untuk solidaritas semua pemerintah daerah seprovinsi Banten dalam pelaksanaan ini. Ayo kita sama-sama berangkulan, sama-sama saling mendukung, saling mendorong ya supaya pelaksanaan Porprov ini berhasil. Membantu pemerintah provinsi juga untuk mewujudkan persiapan PON ya, kita ini siap dan kita ini bermartabat seperti itu. Jadi itu harapan kami dari panitia besar ya. Sekali lagi tanpa dukungan dari seluruh elemen yang ada di Tangerang Selatan ya tentu kami tidak bisa apa-apa gitu. Jadi kami mohon dukungannya dan doanya untuk kelancaran dari Porprov Banten ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih terakhir kepada semua instansi, pada semua pihak yang mendukung terkait eh, venue-venue yang ada di Tangsel ini untuk Porprov. Kami mengucapkan terima kasih seperti itu. Ya, eh, teman-teman nih menarik semua nih untuk dibahas. Tapi terkait waktu dan apa namanya kesempatan yang ada nih, saya kira kayaknya cukup untuk eh, pelaksanaan apa workshop informasi workshop kali ini. Mungkin ke depan kita akan insya Allah ya Bang, jangan bosan-bosan nih kalau misalnya kayak Siap, Bang Aris. apa namanya persiapan apa tindak lanjut persiapan lebih jauhnya.
Insya Allah ya. Nanti kita komunikasi lebih lanjut dan Tangerang Express bisa terus mengawal. Oke, terima kasih kepada pemirsa podcast Ngorek, Ngobrol Redaksi Tangerang Express, dan info-info selanjutnya tentang Porprov 7 Banten tahun 2026 bisa disimak di website kita di tangerangexpress.disway.id maupun di bantenexpress.co.id. Dan info lainnya juga terkait pemberitaan di Banten bisa disimak di kanal-kanal media sosial kita, baik Facebook, TikTok, maupun Instagram. Jangan lupa follow terus agar mendapat informasi terkini, terbaru, terupdate. Sekian untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.